Jungle. Audio Jungle. Menanggapi laporan terkait adanya kenaikan retribusi sewa ruko milik pemerintah Kabupaten Sarolangun yang ada di Pasar Atas Sarolangun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Tontawi Jauhari SE didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Sarial Gunawan melakukan inspeksi sidak Rabu 9 Juni 2021. Dalam kunjungan lapangan tersebut, turut hadir mendampingi Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun, Fadlan Kholik SE MESY, M. Fadlan Arafiki SE MH, Dr. Andes Haji Fahru Rozi MSI, AH Marzuki SAG, Hermi Esos, Yusuf Helmi ABSE, Haji Zulkifli Sudin beserta OPD terkait. Sidak yang dipimpin oleh Ketua DPRD bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Sarolangun tersebut guna mengklarifikasi langsung kepada para pedagang penyewa ruko milik pemerintah Kabupaten Sarolangun dan memastikan sudah wajar atau seperti apa terkait sewa ruko tersebut. Apakah sudah disesuaikan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan atau tidak. Selain meminta klarifikasi kepada pedagang terkait masalah sewa ruko milik Pemkab, rombongan Ketua DPRD juga mengecek langsung sarana dan prasarana yang ada di Pasar Atas Sarolangun. Karena menurut laporan, jika hujan lebat sering terjadi banjir. Pada kesempatan itu, rombongan Ketua DPRD Sarolangun mendapati adanya drainase di beberapa tempat dalam lokasi pasar yang tersumbat. Bahkan dalam waktu itu juga dirinya memanggil dinas terkait untuk segera menghitung dan mengusulkan secepatnya dalam pembahasan APBDP nanti. Alhamdulillah kita pagi ini bisa ngecek langsung ya, turun ke Pasar Sarolangun, di mana kita kemarin baru habis pembahasan ini pertanggungjawaban Ranperda pelaksanaan APBD tahun 2020. Itu kita ada beberapa aset kita yang di Pasar Sarolangun ini, seperti bangun-bangun yang lama itu ada 49 pintu yang tadinya banyak berita-berita di bawah katanya sewanya naik segala macam. Ini perlu kita klarifikasi dengan para penyewa bahwa ini memang adalah perda yang ditetapkan oleh daerah, antara eksekutif dan legislatif. Tentu perda ini wajib kita ikuti bersama nantinya, dan kita juga tidak semena-mena. Makanya saya sebagai pimpin DPR didamping oleh Pak Waka dan kawan-kawan anggota DPR ingin mengecek langsung apakah ini sudah wajar harga segini atau seperti apa. Ternyata setelah kita cek real ke lapangan dengan ruko yang berhadapan, itu harganya juga cukup jauh signifikannya. Kalau yang di depan 40, kita baru di harga 20. Jadi rasanya ini nanti kita tinggal menetralisir isu-isu yang ada di masyarakat. Sehingga ini nanti kita minta agar bisa diterapkan oleh kantor ataupun penagih ataupun penerima dari sewa itu sendiri dari pemerintah, bisa menjelaskan kepada pedagang-pedagang yang nyewa ruko tersebut. Dan terkait yang lain, kita juga mengecek sarana-prasarana yang ada di Pasar Sarolangun ini. Kita tahu memang aset Pemda banyak, jadi apa kira-kira yang bisa mendukung sehingga pasar ini tetap hidup, dibantu oleh dana-dana yang ada di APBD. Contoh tadi seperti drenase itu ada beberapa yang sudah tersumbat, dan nanti saya sudah panggil lingkungan hidup untuk menghitung dan diusulkan secepatnya di dalam pembahasan anggaran APBD nanti, supaya ini bisa kita extend langsung, kita anggarkan, dan yang menjadi kendala oleh pedagang-pedagang pasar ini terkait banjir, mudah-mudahan dengan dibangunnya nanti atau direhabnya drenase ini bisa teratasi. Yang tadinya banjir sekarang bisa tidak banjir lagi. Nah, terkait dengan tadi ada yang kita temukan kios-kios yang masih banyak yang kosong, itu nanti kita minta dengan dinas terkait untuk mensosialisasikan dan menata ulang supaya pedagang-pedagang itu yang penyewa bisa nyaman, dan kita minta itu bisa ditunggu kembali.
ketika ruko itu ditunggu kan tidak terabaikan, tidak hancur dengan sendirinya. Tapi kalau dia diabaikan, tidak ditunggu, itu bisa hancur. Sayang kan kalau aset daerah ini tidak kita selamatkan. Inilah tujuan kami didampingi oleh kawan-kawan kita anggota DPRD dalam rangka menyupport pembangun yang ada di Pasar Serolangun ini dalam meningkatkan aktivitas masyarakat kita. Kita tahu kondisi sekarang pandemi COVID ini yang membuat pangsa pasar ini menurun. Yang tadinya mungkin aktivitas jual belinya tinggi, karena terpapar dengan ini virus corona ini, aktivitas berkurang. Nah, ini perlu peran pemerintah mendorong ini agar jangan sampai pasar ini terlalu anjlok. Inilah salah satu mungkin hari ini kami turun bersama-sama ke Pasar Serolangun. Artinya kita turun hari ini menjawab isu yang berkembang di masyarakat. Iya, kita menjawab itu karena memang ada beberapa tokoh-tokoh Serolangun ini yang ketemu langsung saya dan mereka merasa agak terkejut dengan kondisi sekarang ini ekonomi menurun kok sewa naik. Ternyata setelah kita konfrontir dengan ini pedagang beserta penagih pajak, ini bukan semena-mena dari pemerintah, berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat di dalam peraturan daerah. Itu pun atas temuan BPK, di mana sewanya jauh beda antara milik pribadi dengan milik Pemda. Justru itulah Pemda mempunyai pikiran untuk menaikkan supaya jangan nampak terlalu jauh perbedaan antara penyewa pribadi dengan penyewa ruko Pemda. Ini kan kalau terlalu jauh, orang-orang kan ada kecemburuan sosial juga. Pedagang pribadi itu kan orang Serolangun juga. Yang nyewanya orang Serolangun juga, yang beraktivitas Serolangun ini harus ada dapat pemberlakuan yang sama. Itulah tugas kita pemerintah. Ini kan pajak ada yang sampai 20 juta per tahun. Ini rata 20 juta per tahun sepasar ini atau ada titik-titik tertentu yang harus? Iya, dia berdasarkan meter. Jadi berdasarkan luasan bangunan yang kita tetapkan itu per meternya. Ya, tinggal dikalikan dengan luas bangunan, timbullah angka dan lokasinya dari yang ada di dalam perda kita. Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Serolangun melaporkan.